Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya wa rasulah alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita suatu kewajiban yang namanya puasa. Makanya sering kita dengar ayatnya itu di dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sedang berpuasa, ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain minum, makan, ya, ada juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menyetubuhi istri. Maka orang yang menyetubuhi istri di bulan Ramadan ketika dia sedang berpuasa, maka dia akan dikenakan sanksi ataupun kafarat kalau bahasanya di dalam Islam. Apa itu kafaratnya? Pertama, dengan cara memerdekakan budak. Kalau dia punya budak, dia merdekakan budaknya. Kalau dia tidak punya budak, ada budak orang lain, maka dia diwajibkan untuk membebaskan budak itu, memerdekakan budak itu mungkin dengan dari hartanya. Kalau seumpama dia tidak sanggup, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 2 bulan penuh. Berarti 30 kali 2, 60 hari penuh berpuasa. Tidak boleh berhenti 1 hari. Misal begini, dia sudah berpuasa 40 hari berturut-turut. Ternyata hari ke-41 nggak berpuasa, maka itu batal semuanya. Harus diulang lagi dari awal. Oleh karena itu harus 60 hari berturut-turut. Oh, aku tak sanggup. Nah, kalau tidak sanggup, maka ada alternatif yang ketiga, yaitu dia harus memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Kalau tidak sanggup macam mana? Nah, ini pernah kejadian di masa Rasulullah SAW. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Di saat itu Rasulullah sedang berkumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dia mengatakan, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku. Maka ditanya sama Rasulullah, apa yang buat mencelaka? Dia berceritakan bahwasanya dia telah berhubungan dengan istrinya di saat bulan puasa Ramadan ini. Di saat dia sedang berpuasa. Nah, maka dijawab oleh Rasulullah, engkau wajib memerdekakan budak. Aku tak sanggup ya Rasulullah, tidak sanggup dia. Kalau begitu berpuasa sebanyak 60 hari. Berturut-turut, apakah kamu bisa? Tidak, katanya lagi. Maka diperintah oleh Rasulullah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Juga tidak sanggup memberikan makan 60 orang miskin. Maka di saat itu juga ada seseorang memberikan kurma kepada Rasulullah. Nah, seseorang ini ingin bersedekah kepada Rasulullah. Diberikanlah kurma. Setelah diterima sama Rasulullah, Rasulullah bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Aku ya Rasulullah, kata laki-laki itu. Ini, nah, akhirnya diberikan oleh Rasulullah kurma itu dan diperintahkan agar disedekahkan kepada orang-orang miskin sebanyak 60 orang. Kemudian setelah dia terima dari Rasulullah SAW, dia mengatakan tidak ada yang lebih fakir daripada dirinya ataupun keluarganya. Rasulullah tertawa, ya. Kemudian kata oleh Rasulullah, agar kurma itu dibagi-bagikan kepada keluarganya. Itulah dia Islam. Nah, itu luar biasanya Islam, ya. Jadi diatur dia kalau orang melakukan suatu larangan di bulan puasa, dia menyetubuhi istrinya, maka dia diwajibkan membayar kafarat. Pertama, dia harus membebaskan budak atau memerdekakan budak. Kalau nggak sanggup, maka dia harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau juga tidak sanggup, baru ada alternatif yang ketiga. Apa itu? Bersedekah kepada 60 orang miskin. Oleh karena itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.